Keputusan Donald Trump untuk mengambil alih Gaza usai kehancuran wilayah tersebut yang sebenarnya juga karena ulah mereka sendiri telah memicu reaksi keras dari seluruh dunia. Usai Trump berbicara dalam pertemuannya dengan Netanyahu, negara-negara Timur Tengah, perwakilan dari Hamas, hingga senator dari Australia telah menyatakan ketidaksetujuan pada rencana Trump itu. Bahkan Rusia dan Iran juga ikut menentang keras kebijakan dari Presiden Amerika Serikat yang ingin mengambil alih Gaza tersebut. Dan jika Trump masih kekeh dengan kebijakannya, Rusia nggak sungkan untuk memasok senjata ke Iran dan menjadikan Israel seperti kondisi Gaza saat ini. Banyak negara-negara di dunia nggak suka dengan kebijakan Donald Trump tersebut. Dan pertanyaannya, apa yang bisa menghentikan Donald Trump? Gimana dengan respon penduduk Gaza? Apakah mereka mau pindah atau tidak? Kita akan bahas hal tersebut dalam video berikut ini. لنا باسلوب جديد هذا رئيس ترامب المدعو دونالد ترامب. يعني احنا قاعدين في ارضنا هنا وصامدين، بده يعمر مش حجه انه يطلعنا برا، بحجه انه يعمر لنا. طب ما انت من الاساس انت اللي ساعدت اسرائيل. Dunia internasional baru-baru ini dikejutkan dengan rencana-rencana kontroversial dari Presiden baru Amerika, Donald Trump, sejak dilantik pada 25 Januari 2025 yang menandai masa jabatan keduanya sebagai Presiden Amerika Serikat. Trump telah mengeluarkan sejumlah kebijakan kontroversial, termasuk rencana untuk menguasai berbagai tempat di dunia, seperti Greenland, di mana Amerika Serikat ingin membelinya dari Denmark, menguasai terusan Panama yang Trump tuduh dikuasai China, menguasai Kanada dengan meminta negara itu masuk sebagai negara bagian Amerika, dan yang terbaru menguasai jalur Gaza. Trump mengatakan bahwa Gaza sudah tidak layak huni, tempat itu sudah seperti neraka, dan ia nggak ingin bersikap manis, sehingga dirinya belak-belakan untuk menyebut bahwa Gaza harus dibersihkan, dan Amerika Serikat akan mengambil tanggung jawab tersebut, membangun kembali kota Gaza. And I don't want to be cute, I don't want to be a wise guy, but the Riviera of the Middle East, this could be something that could be so bad, this could be so magnificent. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Sementara itu, kebijakan dari Trump yang ingin merebut Gaza dari Palestina itu kemudian membuat beberapa tokoh dunia ikut turun tangan. Tak sedikit yang menentang keras atas kebijakan konyol dari Presiden Amerika tersebut. Salah satunya dari senator dari Partai Demokrat Inggris, yakni Ed Davey. Ia mengatakan bahwa banyak dari mereka terkejut karena pernyataan seperti itu mengancam gencatan senjata. Many of us were alarmed to hear President Trump speak about forcibly displacing 1.8 million people from Gaza. The Prime Minister has spoken to the President on several occasions now. Does he personally believe that Trump recognises the dangers of statements like this to the fragile ceasefire in Gaza? Di sisi lain, Keir Starmer, Menteri Utama Britania, mengatakan jika mereka mendukung solusi dua negara dibandingkan mengusir warga Gaza dari tanah mereka seperti yang disampaikan Trump. They must be allowed to rebuild, and we should be with them in that rebuild on the way to a two-state solution. Sementara itu, China melalui Menteri Luar Negeri mereka, Lian Jian, mengatakan bahwa pada prinsipnya China selama ini meyakini bahwa orang Palestina memerintah Palestina adalah prinsip dasar. Artinya, Gaza harus tetap dimiliki Palestina, bukan orang luar seperti Amerika. 中方始终认为8人制8是加沙战后治理的基本原则。我们反对针对加沙民众的强制迁移，希望有关各方以加沙停火和战后治理为契机，推动巴勒斯坦问题重回以两国方案为基础、政治解决的正确轨道，实现中东的持久和平。 Bahkan jika Donald Trump masih kekeh dengan kebijakannya untuk bisa menguasai Gaza, Rusia dan Iran gak sungkan untuk menjadikan Israel sebagai neraka. Dan Rusia juga berencana untuk menyuplai beberapa senjata mewah miliknya ke Iran. Kenapa Iran? Ya, karena Iran adalah negara yang cukup dekat dengan wilayah Israel, jadi akan semakin mudah untuk melakukan serangan.
warga Gaza menolak meninggalkan tanah mereka. Berbicara soal rencana dari Donald Trump tersebut, pertanyaannya sekarang adalah seperti apa reaksi dari warga Palestina di Gaza? Apakah mereka menolak atau menerima usulan Trump? Di sini kita belum bisa menjawab. Tapi jika melihat apa yang disampaikan dari beberapa video yang beredar, warga Gaza ingin tetap di tanah mereka dan membangun kota mereka sendiri. احنا قاعدين في ارضنا هنا وصامدين. اللي بده يعمر مش حجة انه يطلعنا برا بحجة انه يعمرنا. طب ما انت من الاساس انت اللي ساعدت اسرائيل، عشان هيك بدك تعمرنا واحنا موجودين على هذه الارض. مخططات كثيرة تناولت هذا الموضوع وفشلت، وبالتأكيد مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيفشل، لأن الغزي متمسك بأرضه، وكثير من الحروب جاءت على فلسطين وغزة بالتحديد ولم تثني الشعب الفلسطيني عن الهجرة أو السفر إلى الدول الأخرى، فالشعب صامد وباقي لآخر نفس. Ya, jika mendengar apa yang disampaikan warga Palestina itu, pada intinya ia yakin bahwa rencana Trump akan gagal untuk memindahkan orang Gaza. Pada prinsipnya, ia meyakini ini adalah tanah rakyat Palestina dan mereka akan bertahan di sini. Banyak perang telah mereka hadapi dan mereka tetap tinggal. Saat ini sendiri, warga Gaza tengah mencoba untuk membangun kehidupan sehari-hari mereka kembali. Meski dalam kesulitan mereka coba kembali hidup secara normal, melakukan aktivitas jual beli dan bekerja untuk kembali hidup secara layak. Apa yang dilakukan rakyat Gaza jelas luar biasa, mereka terus berjuang. Dan menurut kami inilah alasan kenapa mereka akan dan harus bertahan di tanah mereka sendiri, di mana tugas dunia membantu mereka membantu kembali kota Gaza, bukan mengusirnya seperti yang Amerika katakan. Amerika siapkan mother bomb. Baru-baru ini laporan dari berbagai sumber seperti New York Post mengatakan jika Amerika di bawah Donald Trump telah menyetujui untuk mengirimkan bom-bom raksasa ke Israel meskipun tengah terjadi gencatan senjata. Tak main-main, bom itu adalah MOAB atau Massive Ordnance Air Blast yang dikenal sebagai Mother of All Bombs. Ini adalah bom konvensional non-nuklir terbesar yang dimiliki Amerika Serikat. Bom ini dilaporkan memiliki ketinggian 30 kaki atau 9 meter dan ledakannya memiliki daya hancur luas. Sekarang, lihatlah tes dari bom ini saat diledakkan di lautan. Jelas mungkin ini yang dimaksud Amerika, ingin membuat Timur Tengah jadi neraka. Bom-bom besar tersebut disimpan sejak bulan Mei, ketika Biden memutuskan untuk menunda pengiriman karena khawatir Israel akan menyebabkan kehancuran sipil yang signifikan dengan melepaskan senjata di daerah padat penduduk di Gaza. Namun kali ini benar-benar telah dikirimkan oleh Donald Trump. Dia benar-benar ingin mengusir warga Gaza dari tanah mereka. Dan terlepas dari apapun, jika Trump masih kekeh dengan kebijakannya ingin menguasai Gaza, Rusia dilaporkan mulai mengirimkan peralatan pertahanan udara dan radar canggih setelah Teheran meminta senjata kepada Kremlin. Iran mengatakan Israel harus dihukum atas pembunuhan Haniyeh dan telah bersumpah untuk mengambil tindakan. Ini menimbulkan kekhawatiran bahwa tanggapannya dapat membuat Timur Tengah yang bergejolak lebih dekat ke perang habis-habisan. Kelompok proksi Iran Hizbullah juga mengancam akan menyerang Israel dari Lebanon setelah pembunuhan pemimpin militernya Fuad Shukr. Intinya, gak hanya Iran dan Rusia, tapi kini seluruh dunia telah menentang kebijakan Trump yang ingin menguasai Gaza.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.